untuk ibaratnya untuk orang berkarir lah seperti kita itu jujur dulu agak susah untuk bisa sampai ke level tertentu di kota itu. dari sisi posisi apalagi gaji lu mau compare sama gaji di sini tuh udah susah. Orang di sono kerja buat nyampe UMR di sini aja itu udah susah. Mas, ini kita kan baru nyampe nih ya. Pas kan ya kita baru ngelaluin macet dan polusinya Jakarta. Gila ya Jakarta meskipun masih pagi nih, aku tadi berangkat jam 6 kurang loh bahkan. Tapi jalanan tuh dari rumahku sampai ke kantor tuh udah mulai lumayan ini padet. Jam 6 kurang padahal berangkat. Kamu posisi motoran ya? Motoran itu padahal bukan mobil loh itu. Bukan keretaan juga tuh? Bukan. Kalau aku keretaan ada nggak enaknya Yud. Apa tuh? Selain polusi udara di Jakarta, itu kalau orang kentut, bau lagi. Itu segerbong, Iya. segerbong ke bau semua Yud. Mau pakai masker tetap bau. Tetap tembus ya. Tetap tembus pakai masker gitu. Ya karena ruangan ber-AC dan tiap gerbong kan ada sekatnya kan kalau aku nggak salah. Gencet-gencetan lagi. Jadi ya anginnya di situ-situ Wah, aja. aja lu bayangin deh, satu orang kentut di depan kamu yang lagi gencet kamu, nempel kamu. Bapak lagi ya. Bapak-bapak, aduh. Aduh, Ya, aromanya memang itu harus nggak hilang-hilang ya. dimaklumin sih, namanya transportasi umum kan. Iya, jadi kalau naik transportasi umum tuh mungkin bebas dari macet karena kan ada jalurnya sendiri kan. Enak. Bebas dari macet, bebas dari polusi juga, tapi tidak bebas dari kentut ya. Dari kentut, Dari nggak kentut bebas. dan dari desak-desakan. Dari keributan juga. Itu kayaknya mau berangkat jam berapa aja kalau naik angkutan umum udah pasti nempel-nempel ya, Mas. Sesak-sesakan ya so pasti. far sih setahun lebih nempel kok, Lebih kurang gitu ya. kayak ikan bandeng. Iya, benar kayak ikan bandeng lagi Kecuali dicukur. jam 5 tepat ya, itu masih jam sepi-sepi. 5, jam 5 subuh. Iya, itu banyak pedagang asongan dan masih bisa dapat tempat duduk lah. Nah itu tuh Mas, itu yang aku dulu pas aku masih kerja di Cirebon tuh, Iya. aku sempat dengar dari pengalamannya saudara-saudaraku atau keluargaku yang memang udah kerja di Jakarta. Dan sekarang yang aku rasain sendiri adalah itu benar. Jadi kalau kerja di Jakarta itu paling bagusnya adalah berangkat pagi itu belum ada matahari, pulang udah nggak ada matahari. Jadi ibarat kasarnya tuh kalau kita berangkat makin pagi, Iya. dan kalau pas jam pulang kita pulangnya jamnya makin malam, itu chance untuk ketemu macetnya lebih sedikit, lebih berkurang lah dibanding kalau kita berangkat kita agak telat sedikit, kita agak siang sedikit, atau kalau pulang kita bahasanya tuh tenggo banget, itu kena macetnya bisa lebih sering. Nah itu yang salah satu jadinya mungkin habit ya, salah satu habit orang yang udah kerja di Jakarta yang paling bikin stres dan paling bikin capek menurut aku salah satunya adalah itu. Tapi ada hal unik Yud. Orang Apa tuh? kerja di Jakarta ini, kita mau ngobrolin kerjaan dulu nih. Boleh. Nah, masih pagi-pagi. Orang yang rumahnya deket dari lokasi kantor, cenderung orang berangkatnya siang, Cenderung telat lah, iyalah. Tapi kalau orang yang Banyak, jauh malah kepagian. Ya mau nggak mau, Jarang yang tepat waktu, tapi malah pagi banget itu loh. malah pagi banget, sekalian pagi banget lah. Nah itu hal unik sih, harusnya kenapa kok mau deket mau jauh, iya on time dong minimal, bukan malah nelat gitu loh. Ya harusnya gitu kan. Dengan alasan ya deket nih, cepetnya setengah jam, alasannya macet. Ya kan ada juga kan kayak salah satu contoh orang yang kita kenal juga, kan ada yang rumahnya beneran deket banget dari kantor. Iya. Kalau naik motor tuh paling 5 menit nyampe. Bahkan nggak kena satu lampu merah sekalipun. Tapi tetap aja itu orang datangnya misalnya kerjanya jam 9 harusnya, tapi datangnya setengah 10, jam 10 kurang. Itu banyak kan. Nah untuk orang-orang yang rumahnya jauh seperti kita, yang berangkatnya mau nggak mau dipagiin biar nggak kena macet, kan mungkin kalau kita ngeliat kayak gitu sekali dua kali masih oke lah. Tapi kalau kejadian terus-terusan kan itu ngebuat kita kayak pengen marah tuh, pengen ngomong kayak lu tuh bukannya bersyukur rumah lu deket, tinggal naik motor 5 menit nyampe, kenapa lu masih telat? Coba lu rumahnya kayak gua, jauh gitu. Maksudnya kayak ya tolong di ini gitu, maksudnya ya biar fair gitu lah. Ya udah kalau memang kerja jam 9 ya udah datang tuh jam paling seenggaknya tuh ya jam 9 tank tuh datang. Kadang gampangin sih Yud, nggak ada yang negur. Nggak ada yang negur. Apalagi kalau perusahaan yang nggak ada sistem absen ya, yang penting kerjaan kelar. Ya kayak startup lah ya mungkin. Ya modelnya masih gitu. baru-baru gitu. Yang penting 8 jam kerja, mau berangkat kapanpun itu ya udah silahkan gitu loh. Atau mungkin ada juga yang berpikir kayak ya udahlah toh gue juga biasa kerja sampai di luar, sampai nerobos batas jam kerja juga, jadi ya udahlah gue datangnya disiangin aja sengaja.
Iya, beda kalau perusahaan multinasional yang tiap Iya. paginya jam 9 tank langsung absen sidik Langsung jari absen, iya, minimal gitu. betul. Itu beda tuh. Lu mau deket mau jauh, ya harus mau nggak mau Tapi berangkat. emang ada ya mas Jam perusahaan segitu. yang nggak ada absensinya? Banyak yud, perusahaan kecil, perusahaan Ya, kecil benar. ke range menengah banyak loh yud. Yang kecil dan yang menengah ya. Menengah. Yang udah Kalau gede, perusahaan dia pasti udah ada gede semua. udah absennya online lagi. Online ya? Udah Online, pakai aplikasi. Udah pakai Ya? aplikasi absennya. Oh. Dan masih absensinya bener-bener maksudnya bener-bener diterapkan juga kan. Jadi kalau yang absensinya telat atau apa segala macam, apalagi sampai berhari-hari begitu pasti akan ada Kepotong. konsekuensinya Potong kan. gaji Akan biasanya. dihitung otomatis kan. Iya. Nah, sebenarnya masih jujur ya, kalau kita ngebahas kerjaan-kerjaan di Jakarta dengan segala macam plus minusnya ya, seperti yang tadi kita udah bahas tuh, kayak mau berangkat jam berapa aja macet, Iya. terus polusi juga kan sekarang polusi lagi parah banget tuh, terus kan juga yang itu tadi yang kerja banyak yang seenaknya sendiri apa segala macam, itu jujur ya mas ya, kadang-kadang tuh dengan keadaan pekerjaan seperti itu ya dengan segala apa plus minusnya sekali lagi itu kadang ngebuat aku sedikit rindu sih, sedikit kangen sih sama lingkungan dan vibes kerjaku ketika aku masih di Kampung. ini Cirebon karena Kampung, ya. karena beda banget, jujur beda banget. Itu kan di kota kelahiran kamu kan? Kota di- kelahiran Oke, Cirebon. di Cirebon dan itu beda jauh mas sama di sini. Oh iya. Kita kan merantau semua, Yud. Ya kita Nah, perantau semua. Aku penasaran nih, alasan kamu milih Jakarta buat kota rantaumu tuh kenapa sih? Satu pasti gaji sih. Cuman gaji UMR aja kan satu udah beda. tinggi ya. UMR-nya Cirebon sama Jakarta itu kayaknya Cirebon itu kayaknya hampir sepertiganya. Kalau nggak setengah sepertiganya lah. 1 jutaan dong. Iya, nggak nyampe 2. Nggak nyampe itu sama nyampe. berarti. Sama. Dulu di Pekalongan masih 1,9. Iya segituan lah. Segituan. 1,9 1,8 lah. Iya. Di Cirebon tuh terakhir sebelum aku kesini ya. Nggak tahu kalau sekarang berapa, cuma terakhir sih segitu. Nah, satu udah otomatis pasti gaji. Karena kan apalagi kan aku laki-laki, masih muda, generasi sandwich lagi. Jadi selain diriku sendiri dan hidupku sendiri itu ada banyak lah yang harus disokong. Jadi kalau cuma ngandelin gaji di Cirebon doang ya, mohon maaf ya bukannya aku merendahkan apa gimana, cuman ya agak sulit untuk mencukupi lah ibaratnya. Berarti parameter utamanya finansial. Ya udah pastilah, orang mah nggak usah munafik lah, sekarang orang kerja pasti cari gaji. Kalaupun kerjanya tidak sesuai passionnya, tidak sesuai apa yang dia suka, tidak sesuai apa yang dia minati, tapi kalau gajinya 2 digit atau bahkan mungkin sampai 3 digit diambil pasti. Selain itu, selain finansial Finansial yang satu. bener-bener urgent, kamu tuh milih kenapa di Jakarta nih gitu loh. Sama yang kedua mungkin sebenarnya ya, mungkin karena waktu itu kan ketika aku memutuskan untuk pindah, itu kan aku masih umur 20 berapa tuh berarti 2019, 24. Iya. Masih bocah banget lah. Pengalaman kerja juga berarti baru 1 sampai 2 tahun. Masih minim banget lah. Nah, waktu itu mungkin egoku sebagai laki-laki dan sebagai orang yang masih muda masih tinggi egonya. Jadi idealisnya masih tinggi. Jadi waktu itu tuh aku berpikir bahwa kan aku ada masalah lah, ada ya waktu itu sedikit memanas lah situasi di kantorku yang lama. Ketika situasi memanas, akhirnya aku dan egoku yang waktu itu masih tinggi, idealisnya masih tinggi, aku mikir kayak ya udahlah, gue mau cowok, gue masih muda dan gue yakin gue pinter, gue yakin gue hebat. Kalaupun gue nggak bisa di sini, pasti gue masih bisa di mana aja. Pasti masih banyak kok perusahaan atau kantor yang mau nerima gue. Akhirnya waktu itu jujur, padahal aku belum nyiapin plan B. Aku belum nyiapin waktu itu tuh, kalaupun keluar akan pindah kemana tuh aku belum nyiapin. Tapi aku udah surat resign. Karena memang disuruh juga sama kantornya. Gitu. Dan itu disuruh surat resignnya tuh bukan H-30, H-1. H-1. Iya, jadi hari ini aku bikin, besoknya udah nggak usah masuk. Dan langsung kerja di tempat yang sekarang ini. Sebulan jeda waktu nunggu. Jadi aku tuh keluar tuh sekitar akhir Agustus lah. Nganggur sebulan. Nganggur sebulan, jadi September full nganggur, full sebar-sebar CV segala macam. Nah, mulai kerja di Jakartanya ini, di kantor ininya tuh aku ingat banget 1 Oktober. 2 Oktober 2019. Hari Selasa tuh. Berarti udah 4 tahun lebih dong kerja. Iya, udah 4 tahunan lah ya. 4 tahun. Tapi kan aku ada sanggahan nih. Apa tuh? Selain dari finansial kan kamu juga sebenarnya bisa ngembangin
potensi dirimu di kampung halaman Ya, mungkin dengan bisa. gaji yang segede di sini kan sebenarnya kan Ya mungkin kalau dicari sih bisa. bisa kan. Cuman ya aku nggak tahu ya kalau Cirebon yang sekarang ya, kan aku juga udah lama nggak ke sana juga dan nggak dapet info dari sana. Cuman kalau terakhir aku di sana sih jujur untuk apa namanya mas, untuk ibaratnya untuk orang berkarir lah seperti kita itu jujur dulu agak susah untuk bisa sampai ke level tertentu Di kota itu di kota itu. Dari sisi posisi, apalagi gaji, lu mau compare sama gaji di sini tuh udah susah. Orang di sono kerja buat nyampe UMR di sini aja itu udah susah. Prosesnya udah panjang, kecuali mungkin lu langsung masuk ke perusahaan yang gede kayak bank swasta yang cuma 3 huruf itu. Ya oke. aku dengar juga dari temanku yang kerja di bank-bank yang udah gede, ya awal masuk udah langsung hampir se-UMR di sini. Ya, cuma kan berapa orang yang bisa keterima langsung di situ kan? MT ya kalau nggak salah, jabatan MT gitu. Enggak cuma MT mas, bahkan CS, teller itu udah segitu. Awal masuk Gede dong itu. gede. Enak. Untuk orang di Cirebon mah gede banget, cuma Di kota Cirebon kerjanya segitu. capek banget. Dari temanku yang kerja di sono, ya dia bilang, ya lo tau lah CS atau teller di situ, ya lo lihat sendiri kan kalau lo ke bank itu nasabahnya gak berhenti ngantri kan. Iya, Jadi ya dia dalam sehari itu ya ibarat kasarnya bisa nanganin puluhan bahkan mungkin ratusan nasabah. Banyak komplain Gak ada dong. istirahatnya. Banyak komplain jatuhnya. Ya, banyak lah, pastilah. Jadi dia capek juga, dan kadang kan yang aku denger juga ya, apalagi di zaman-zaman sekarang tuh kan, jadi di bank tuh yang ditarget nggak cuma sales lama-lama, tapi CS pun ditarget Semuanya tuh. semua. Jadi dia tuh capeknya nggak cuma nanganin keluh kesahnya klien, komplainnya klien, dia harus tahu jalan keluarnya juga apa, tapi di sisi yang lain dia harus jualan juga. Itu capek aja gitu. Tapi kalau di Jakarta kan secapek-capeknya orang dengan gaji UMR lebih dikit masih bisa nyantai loh ya. Lu nyadar kan jam 9 kerja sampai jam 6 kerja nggak semua seluruh proses jam bekerja itu dijadiin orang itu untuk kerja. Itu Bahkan malah main Itu dia. Mobile Legends, dia lagi main apa gitu. itu jujur mas, itu dulu yang sempat aku agak sedikit takut dan agak sedikit minder sih. Dulu pas aku masih kuliah di Cirebon juga, dan bukan kampus ternama juga, itu kan ngebuat aku secara langsung nggak langsung ngebuat agak sedikit takut dan minder ya. Maksudnya kayak satu, orang kerja tuh kalau jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 6 atau ya jam berapapun itu, satu, apakah mereka pakai full waktu berjam-jam itu untuk kerja? Karena kalau dipakai full buat kerja stres lah, pasti capek kan. Dulu aku mikir gitu. Terus yang kedua aku juga mikir, karena dulu aku di Cirebon, karena aku dengar waktu itu kan Jakarta ya ibu kota, keras apa segala macam, persaingannya apa segala macam. Jadi dulu aku mikir, ini gua yang dari lahir di Cirebon, sekolah di Cirebon, kuliah juga di kampus sederhana di Cirebon, kerja juga pertamanya di Cirebon, pengalamannya sangat minim lah. Dulu tuh ketika aku pengen berangkat ke Jakarta juga sebenarnya ada perasaan itu juga. Ada perasaan kayak, ini gue kalau di Jakarta tuh isi orangnya pasti orang hebat semua loh, pasti orang pinter semua, pasti orang yang dari kampus ternama, dari keluarga yang mungkin berada apa segala macam. Gue nih siapa? Gue pasti nggak bisa bersaing sama mereka. Tadinya mikir gitu. Tadinya. Ternyata setelah dijalanin 4 tahun, ya kamu ngerasain sendiri lah. Kok gini ya? Ternyata ada juga nih Kok orang ternyata kayak gini. begini. Ya ada sih yang hebat ada, yang pinter banget juga ada, yang memang ternyata dari keluarga berada apa segala macam ya banyak di sini. Tapi tiap kota kan punya sisi positif. Ya ada plus minusnya masing-masing. Iya. Ya ternyata enggak semua orang yang kerja di Jakarta juga top juga, enggak juga. Ternyata ada yang biasa aja. Bahkan jujur yang di bawah ekspektasiku juga ternyata banyak. Jujur sih. Itu aku sempat syok sih dulu pas awal-awal pindah. Tapi kalau sekarang sudah ya udah biasa aja. Berarti yang pertama finansial. Pasti tuh. finansial itu mah udah nggak usah munafik lah. Yang kedua kebutuhan ya kebutuhan diri juga sih buat pengalaman. Ego kan. Itu tadi makanya aku bilang salah satunya ego. pengalaman dong. Salah satu pengalaman. Kalau ego sih mungkin orang bisa muasin ego itu dimanapun berada gitu kayaknya. Iya mungkin. Cuma waktu itu mungkin karena aku egonya tinggi, keluar terus pas dapat kebetulan di Jakarta. Oke. Gitu. Terus apa lagi Yud? Yang mungkin kira-kira kenapa sih yang mendorong kamu harus Jakarta banget nih? Ini bebas lah kota manapun. Iya. Betul. Maksudnya Selain intinya mungkin kenapa aku memutuskan untuk merantau lah ya. Iya. Ya itu sih mas, sebenarnya satu selain dari segi gaji, terus juga mungkin waktu itu aku kan karena masih muda juga, aku masih ego juga, aku masih pengen
berkembang lah, Iya, nggak iya. mau di zona nyaman Iya, terus, bagus. di kota sendiri terus gitu kan. Sama mungkin aku juga mikir satu kayak ya mungkin aku juga karena dapat banyak omongan ya, sekali lagi mungkin dari saudara atau keluarga yang udah duluan kerja di sini dan juga dari teman-teman di sekitar juga. Ya banyak sih yang ngomong bahwa Yud kalau lu kerja di Cirebon terus jujur agak susah nih buat lu berkembangnya. Ya gua takutnya kalau lu kerja di Cirebon ya akan stuck begitu-begitu terus. Iya. Buat berkembang pun susah. Bukan nggak bisa loh ya, susah, chance-nya sedikit apa segala macam. Terus ya banyak juga yang bilang bahwa ya lu kalau mau berkembang, apalagi lu laki-laki, ya lu harus kerjanya di Jakarta. Karena langsung karena di Jakarta gitu. Iya, karena kerja di Jakarta tuh ya dengan title ibu kota, persaingannya keras, apa segala macam ya dengan segala plus minusnya ya itu memang tempat berkembang yang paling oke. Buat menempa mental juga. Tapi mungkin feedback dari keluarga dulu ya, zaman dulu kan, itu kan ngomongin Jakarta. Mungkin feedback keluarga kita yang sekarang memposisikan kita sebagai keluarga yang baru sekarang, nanti kalau udah punya anak-anak, ini kalau kamu mau gaji yang gede, pengalaman bagus, harus ke IKN tuh. Anjing. Iya kan? nanti. Nantinya kan, Jakarta kan udah. Tahun depan ya? Apa? Tahun depan ya katanya kalau nggak salah jadi. 5 tahun lagi dong pastinya. Tapi kan tahun depan kita disuruh update KTP. Masa sih? Iya. Kalau udah ada beritanya Mas, 2024 seluruh warga DKI Jakarta yang punya KTP-nya Jakarta itu harus update. Karena kan tulisannya udah bukan ibu kota Jakarta lagi, udah bukan DKI, Kota Jakarta. tapi DK doang. Udah nggak ada I-nya, udah nggak ada ibu kotanya. Kan udah bukan ibu kota. Berarti Tahun dong. depan 2024. Nanti kalau udah pindah IKN 3 abjad aja tuh. Iya. Ya aku sih seenggaknya nanti kalau udah ada IKN kan ya mestinya Jakarta nggak semacet sekarang kan. Itu doang sih yang aku tunggu. Nggak semacet sekarang, nggak sepolusi sekarang, tidak sesetres sekarang lah harusnya. Harusnya ya, tapi kenyataannya kayak di New York itu lebih parah loh Yud. New York iya sih. Ibu kota New York. pindah malah lebih macet loh sekarang. Ya will sih lah. Ya siapa tahu nanti kalau kan IKN di ini Kalimantan kan. Siapa tahu nanti ketika ibu kota pindah ke Kalimantan, ternyata kantor kita buka cabang di sana. Atau jadi cabang utamanya pindah di sono. Kan ibu kotanya di sono. Mantap. Jadi mungkin ada banyak perusahaan juga yang cabang utamanya pindah ke sono. Siapa tahu kita dipindah ke sono. Investasi jatuhnya. Iya, ya kita lihat aja ntar lah. Oke. Coba kalau kamu sendiri sih Mas, kalau aku nggak salah kan dari cerita kamu kan kamu justru nggak pernah kerja di Pekalongannya kan? Iya. Kamu kerja mah langsung di Jakarta kan? Nah apa tuh yang memutuskan kamu kok kerja langsung di sini? Kenapa nggak di sono dulu? Oke. Siapa tahu nemu yang cocok, siapa tahu dari segi gaji apa segala macam oke. Kenapa nggak di situ dulu? Ini lebih ke pro kontra sih. Apa Kalau pro sih mungkin positifnya bagus buat jadi pengalaman yang udah kamu ceritain barusan kan. Pengalaman, Gaji. terus gaji dan juga pengembangan diri. Ya. Nah, tapi Oke. kan banyak orang yang terlalu fokus ke situ yang pada akhirnya kok orang merantau dilihat dari sisi positifnya aja ya. Nah, sekarang mau sharing nih dari sisi negatifnya apa aja sih? Nah. Kok orang bisa memutuskan merantau? Nah, Gitu. apa aja tuh Mas? Ini terlepas dari cerita sendiri, ini banyak feedback dari teman-teman nih yang pernah cerita ke aku. Ya. Yang apa pertama itu bisa ke kesalahan pola asuh gitu. Oh bisa ya? Bisa. Orang yang tadinya berharap mempunyai keluarga kecil yang sederhana, yang benar-benar ini tempatku berada nih gitu loh. Yang akhirnya bosan karena omongan orang tua sendiri, omongan keluarga besar sendiri. Kok ekonomimu kayak gini terus? Kok kamu nanggung keluarga terus gitu loh. Jadi beban. Jatuhnya bukan beban lagi, tapi tanggung jawab. Iya. Paham kan? Betul. Ketika level beban itu masih bisa kita cukupin, tapi udah pindah naik ke level tanggung jawab nih. Kalau nggak Jadi udah harus aja. harus Udah dan harus wajib tuh, gitu loh. karena udah tanggung jawab. Iya, secara personal kan. Iya. Itu lebih ke generasi sandwich ya. Ya kita, Nah, kita lah. Pada akhirnya Generasi memutuskan kita. kalau di kota A, kota kelahiran aja nggak cukup banget. Masih Ya nggak mau cukup. mau harus pindah ke kota B. Iya. Nah, yang paling terdekat di Jawa kebetulan Jakarta. Nah, pas ibu kota juga. Pas ibu kota juga nih. Pas banget. Bukan berarti misalkan di kota-kota gede yang lainnya kurang, enggak ya. Memang itu disesuaikan dengan potensi kita tuh mau kemana nih larinya gitu. Iya. Lebih ke kondisi keluarga sih Yud. Bukan Keluarga. kondisi diri ya. Kadang anak misalkan gini nih, anak lahir di suatu keluarga misalkan ada 5 anak. Ya.
4 anaknya orangnya biasa aja lah. Satu Ya. anaknya menonjol, punya skill bagus, potensi Pinter. bagus, pinter. Oke. Masa orang tuanya suruh udahlah di sini aja, nggak usah pinter-pinter amat, nemenin keluarga lu, nggak usah sekolah jauh-jauh, kerja nggak usah jauh-jauh. Itu Iya, sawah iya. keluarga banyak buat aset, investasi, jadi petani enak nih. Ya, gitu cuma kan loh. ada yang kayak gitu kan. Ada yang nggak gitu kan? Ada. Bagus, memang bagus bisa nemenin keluarga. Cuman ketika anak mulai memberontak, aku harus ngembangin diri lebih besar nih. Itu tadi idealisme kan. Idealisme Ego. mungkin Apalagi ego laki-laki. atau pingin berkontribusi lebih buat kampung Keluarga. halaman, cuman ilmunya nggak cukup di kota itu, harus ke kota-kota Jadi lain, harus menimba ilmu di tempat lain. bahkan ke luar negeri malah. Iya. Kayak dapat beasiswa kan nggak mungkin ditahan di Nggak rumah mungkin. terus kan. Kalau ditolak sayang kan. Kalau ada Sayang. kesempatan kan. Terus ada lagi Yud, kasus orang tuanya broken home. Iya. Aduh. Nah, udah broken home, Iya lagi. tiap hari makanannya keributan terus. Makanannya keributan. Terus keluarganya nggak ada yang dukung, keluarga besarnya. Oh iya iya. Pada akhirnya dia udah nggak betah tinggal di kota itu. Ya, betul, Akhirnya betul. udah merantau aja tuh, bebas. Jadi biar bisa bebas kan. Betul, bebas. Biar bisa free sama hidupnya mau ngapain. itu yang pertama tuh. Makanya ya kota Jakarta udah tepat lah, tengah-tengah lagi. Oh free banget ya kan. Iya. Betul dong. Betul. Betul dong. Udah kita meskipun kita sama-sama dari kampung, cuma kan kita di sini udah Iya. bertahun-tahun. Terus Ya ini sendiri. Ya. kasus yang kedua itu omongan temen gitu. Omongan teman. Omongan temen. Ini bukan cerita personal ya, tapi ada teman-teman aku ngelihat lingkunganmu itu dulu pernah udah kerja di sini aja, Oh. sekolah di Jakarta tuh banyak Iya, yang iya, gratis. iya, iya. Terus di sini juga enak, lu bisa bebas, sebebas-bebasnya di Jakarta Iya, tuh benar. memang ada, Ya ada gitu loh. sebebas-bebasnya bener. Bebas gitu Ada. loh. Lu mau ngelakuin ABC juga masih bisa. Kalau ketangkep Betul. juga masih bisa di ABC-in. Bisa banget. Bisa. Bisa gitu. banget. Ya udah, akhirnya Iya. orang itu kayak apa ya? Terjerumus dengan omongan teman-teman lingkungannya. Ya udah, akhirnya ngikut ke Jakarta ya, ke kota-kota besar. Gitu. Ya, ya. Nyampe sini mengadu nasib, udah deh tepar, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena akhirnya. mentalnya ternyata nggak Iya. belum cukup ternyata. Belum ya. cukup. Entah mental apa fisik lah ya. Karena di sini fisik juga harus kuat loh. Iya. Ya itu benar. ngadepin macet apa segala macam setiap Benar. hari. Terus juga harus mandiri bekerja, nggak Betul. ngikut sama orang. Ya. Gitu. Ya mungkin buat pengalaman, oke lah kita bisa ngikut dengan syarat ya kita menimba ilmu pengalaman, bukan karena malas cari kerja ngikut. Ya udah akhirnya jadi ya udah gitu-gitu aja gitu hidupnya di Jakarta lagi. Terus yang kasus ketiga tuh ngurus keluarga Yud. Ngurus keluarga. Lu bayangin deh, ada temanku cerita ke aku nih. Apa dulu. tuh? Bil, aku tuh nggak bisa loh merantau. Aku pingin banget merantau gitu, karena orang tua aku udah tua, adikku masih bocil-bocil kecil, nggak ada yang ngurus. Pada akhirnya orang tuanya Oke. mau meninggal, dia udah nggak bisa ngehandle ekonomi keluarga. Akhirnya ya udah mau nggak mau merantau deh dia. Dan setelah bertahun-tahun negosiasi dengan keluarga nggak boleh, dia merantau. Keterimanya di PNS Oh, PNS lagi. dan di luar Jawa, bayangin. Di luar Jawa. Langsung jauh-jauhnya dia Oke. Terus di Indonesia bagian timur. akhirnya impactnya apa? Impactnya udah keluarga ditinggalin. Oke. Terus Tapi kan setidaknya minimal kan ada nominal berjalan buat keluarganya tiap bulan. Uang lebih buat ngurus keluarganya. Tapi ya keluarganya dititipin sama tetangga atau keluarga yang ada sukarela membantu mengurus orang Oke. tuanya. Paham sih. Bayangin- Emang itu dilema sih. Bayangin aja ya. Aku juga dulu punya teman di Cirebon juga. Salah satu teman deketku lah dulu di Cirebon. Nah aku tuh berapa kali ketika aku udah berapa tahun kerja di Jakarta, terus pas ada beberapa perusahaan buka lowongan juga, aku nawarin ke dia. Terus aku juga nanya ke dia kan, lu tuh sebenarnya mau nggak sih kerja di Jakarta tuh? Dia bilang dia sebenarnya mau, cuman karena waktu itu kondisinya adalah salah satu orang tuanya ada yang lagi sakit. Oke. Jadi dia dilemanya adalah dia nggak mau kalau amit-amit dia ambil chance untuk kerja di Jakarta. Oke, mungkin dari segi keuangan bisa atau gaji lebih naik, pengalaman lebih dapet apa segala macam. Cuman dia nggak mau kalau amit-amit dia udah pindah ke sini, dia udah menetap di sini, dia udah kerja di sini, tiba-tiba orang tuanya yang sakit itu tiba-tiba kritis atau tiba-tiba langsung meninggal atau apa, tapi dia nggak ada di sana buat nemenin. Oke. Gitu. Jadi akhirnya selain dianya berpikir begitu, orang tuanya juga lebih prefer seperti itu.
Jadi lebih prefer kayak ya udahlah kamu di sini aja, kayak nemenin lah saat-saat terakhir gua, kayak ibaratnya kan gua udah sakit kritis nih dan gua nggak tahu gua dipanggil Tuhannya kapan. Ya udah lalu di sini aja. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa lah, lu gaji nggak usah terlalu tinggi apa segala macam, yang penting lu bisa nemenin gua tiap hari gitu. Ya kalau udah kayak gitu berat juga ya, kita kan nggak bisa maksa juga ya. Iya. Cuman kayak agak sayang aja gitu, karena aku tahu sih temanku ini pinter dan dia tuh punya potensi untuk bisa sukses dan gede di sini. Cuma kalau kendalanya kayak gitu ya aku juga nggak bisa ngomong apa-apa dong. Kayak ya udah, itu semua gimana? Kita nggak bisa ngejudge orang itu, udah tinggalin aja orang tua. Orang tua bisa ngikut kita kok. Lu kalau sukses kan bisa bangun rumah di kota perantauanmu, orang tua ngikut. Ya itu balik lagi ya ke pilihan policy keluarga masing-masing kan jatuhnya kan. Kadang ada yang gini Yud, kayak gimana? Lu ngapain jauh-jauh ke ibu kota gitu loh, macet, nggak suka polusi, terus jauh-jauh ke kota BC panas banget nyengat nih, di sini kan enak, lu nggak usah deh kerja kayak gitu. Apalagi kalau orang-orang yang benar-benar mengadu nasib dan punya pasangannya jauh, misalkan LDR. Salah satunya nggak mau jauh-jauh nih, harus deket terus. Ya sebisa mungkin sih perantauan bukan hal opsi yang salah ya, keputusan yang tepat ya. Tapi gimana cara kita negosiasi ke diri kita sama keluarga untuk kedepannya? Oh, kalian merantau nih, berarti resikonya harus bisa kita tanggung jawabin bareng dong. Bukan tanggung jawab kita personal sendirian gitu loh. Betul. Iya, keluarga harus mengikhlaskan anaknya jauh. Kan sampai di agama Islam aja kan ada bukan peribahasa juga sih, statement pergilah belajar ilmu, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Itu agama aja udah mengajarkan kayak gitu ya. Gitu. Kalau memang keluarga yang baik-baik harus bisa dinegosiasikan sih dengan baik juga sih. Lu mau kerja kemana, resikonya dibalik resiko pasti ada benefitnya dong, positifnya dong. Jadi di setiap pilihan hidup pasti ada resiko dan pasti ada sisi benefitnya lah. Iya, setiap pilihan hidup kita pasti ada kayak gitu. Bener. Kalau nggak mau merantau ya udah, lu berarti kan positifnya masih bisa dikasih waktu kesempatan bareng keluarga nih. Sampai keluarga baru meninggal lu terserah lu mau ngapain gitu loh. Iya. Tapi kalau belum ya udah, lu stay di situ juga nggak apa-apa, bisa freelance dengan gaji dolar mungkin lebih gede daripada orang yang di Jakarta atau kota lainnya, kan bisa ya banyak sekarang. Oke. Wow, menarik juga ya bahas beginian. Sebenarnya mungkin kalau untuk sekalian ini penutupan kali ya Mas ya. Nah, kita juga pengen balik kerja nih bentar. Itu jam berapa sih sekarang? Jam 8 kurang 5. Bentar lagi kita kerja. Cuman jadi mungkin kalau untuk sebagai closing dan sebagai ini kesimpulan gini sih ya Mas ya. Mungkin kalau buat aku sih kerja mau dimanapun itu, mau di kampung halaman sendiri, mau itu ngerantau, mau ngerantaunya di ibu kota apa enggak, menurut aku sih sekali lagi semua pilihan hidup tuh pasti ada sisi jeleknya, pasti ada sisi bagusnya. Semua pasti ada plus minusnya masing-masing lah. Ya lu kerja di kampung halaman pasti ada bagusnya apa, mungkin kemana-mana nggak macet, kemana-mana lu udah hafal daerahnya, kemana-mana mungkin makanannya murah apa segala macam. Tapi kalau kerja di ibu kota juga ada plus minusnya, gajinya lu gede, lu bisa dapet challenge jauh lebih gede, bisa ditempa atau apa segala macam. Ya jadi sebenarnya dengan segala macam pilihan hidupnya kita, mau ngerantau atau enggak, mau kerja di mana itu pasti ada plus minusnya masing-masing. Jadi kalau menurut aku sih nggak ada tuh yang namanya pilihan terbaik itu di mana tuh, harusnya nggak ada, karena harus disesuaikan sama masing-masing dari kitanya, kebutuhan kita apa, lalu lingkungan kita kayak apa, misalnya keluarga kah, atau mungkin teman, atau mungkin saudara apa segala macam, itu harus digodok semua jadi satu. Baru kita bisa menyimpulkan, oh yang terbaik buat gua tuh harus ngerantau, oh yang terbaik buat gua tuh gua harus stay di kampung halaman. Mungkin contohnya tadi karena harus ngejaga orang tua yang sakit kritis apa segala macam. Jadi maksudnya harus disesuaikan juga. Kita nggak bisa cuma ngelihat kayak lu kenapa nggak ngerantau, lu kenapa nggak ke ibu kota aja, kan gajinya gede apa segala macam. Ya nggak bisa cuma ngeliat dari sisi itu. Kayak contoh temanku tadi, ya gue juga pengen gitu gaji gede apa segala macam, tapi orang tua gue gimana? Kalau gue tiba-tiba pindah ke sana terus orang tua gue kenapa-napa dan gue nggak ada di sampingnya, dia pasti akan ngerasa bersalah seumur hidup kan. Gitu. Jadi mau lo kerja, maksudnya ketika kita mau mengambil keputusan apakah kita mau kerja di kampung halaman atau di ibu kota atau dimanapun, ya itu harus
sesuaikan sama kebutuhan kita apa, keinginan kita apa, sama lingkungan kita kayak apa gitu. Tapi setuju sih Yud, alasan harus digodok, dinegosiasikan dengan banyak faktor ya. Banyak faktor. Itu alasannya untuk meminimalisir resiko yang terjadi ke depan. Betul. Alasannya apa sih? Kadang kan orang punya cita-cita yang tinggi, Yes. visi misi yang luar biasa. Tapi kalau Iya. memang kita sebagai orang yang punya cita-cita yang gede, cuman mengejar idealisme kita ke depan, ya ingat aja bumi itu nggak berputar untuk hanya kamu sendiri tok gitu. Betul. Tapi banyak orang yang butuh itu gitu loh. Betul. Kita sebagai jadi orang pengen bermanfaat juga kan. Misalkan kita mau merantau, ya efek plus minusnya apa nih? Yang minusnya sedikit bisa kita negosiasikan, bisa kita kontrol. Ya Ya. udah, go for it gitu loh. Tapi kalau memang merantau bukan opsi yang memang terbaik versi kita masing-masing, ya nggak masalah. Toh positifnya masih banyak yang bisa kita kejar gitu loh. Masih bisa. Mau dimanapun ya, dimana bumi, dimana kita berpijak kan, di situ bumi, Di situ langit dijunjung. langit dijunjung kan. Iya. Ya udah, kita bisa manfaatin apapun itu yang bisa jadi kita orang yang bermanfaat gitu loh. Terlepas dari kita mau merantau atau enggak, toh itu keputusan masing-masing kok. Iya. Nah, sama mungkin untuk closing juga aku sih percayanya gini. Maksudnya mungkin untuk teman-teman mungkin juga yang mungkin ada kepengenan buat kerja di Jakarta atau mungkin ada di kota-kota gede lain atau yang segala macam, tapi belum kesampaian karena satu dan yang lain hal, karena banyak faktor. Aku sih cuma pengen nitip pesen satu sih ke kita semua lah ya, bahwa percaya aja kalau kita itu niatnya udah baik, kita itu usahanya juga baik, jadi kita niatnya baik, jadi dari sininya udah baik, kita usahanya juga yang sebaik-baiknya yang kita bisa, sejujur-jujurnya yang kita bisa, percaya aja pasti akan ada jalan sih. Kalau aku sih percayanya gitu. Untuk orang baik dan orang jujur pasti akan ada jalan. Ibarat kasar gitulah. Kalau aku pernah dengar salah satu kata-kata motivasi dari salah satu stand up komedian terkenal di Indonesia. Apa tuh? Beliau tuh pernah bilang gini, gue sih percaya untuk orang baik sama untuk orang jujur, lapar tuh nggak mungkin. Tapi mungkin kalau buat beli Alphard, buat beli BMW, buat beli yang lain-lain mungkin butuh proses. Tapi kalau untuk lapar doang itu nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin juga deh ya. Nggak mungkin. Pasti akan ada cara kok. Pasti akan ada jalan. Yang untuk orang jujur sama baik ya. Iya. Kalau yang di luar itu nggak tahu. Tapi untuk yang jujur dan yang baik, lapar tuh nggak mungkin. Dan itu juga jujur yang aku rasain sampai sekarang. Gitu. Jadi selama kita jujur, selama kita baik, kita tidak merugikan orang, kita tidak pernah dengan sengaja nyakitin orang atau ngerugiin orang, percayalah rezeki itu pasti ngalir. Iya, sama aja kalau kita meragukan besok mau makan apa, ya udah. Itu kayak udah menghina Tuhan. Menghina itu yang Tuhan kita bahas juga. di podcast yang episode kemarin. Iya. Oke, yuk. Ya, Gini oke. aja. Yuk, mau balik kerja. 8 juga saatnya kita Ngopi dulu lah. kerja. Yaudah, Ngopi dulu lah. kerja. HP-mu. Yuk.